Shalom semua. Selamat pagi. Apa kabar semua? Selamat datang ke SIB Live, kebaktian online kami. Saya sangat bersyukur dan bersukacita kerana saudara dapat meluangkan masa untuk menyertai ibadah raya kami pagi ini. Dan semoga saudara semua sehat di mana kamu berada. Tuhan sentiasa menyertai saudara dan saya berharap saudara masih lagi bersemangat mengasihi Yesus. Amin. Nah, kalau saudara masih lagi bersemangat mengasihi Yesus, bagi kita thumbs up di itu chat box ya, thumbs up. Yang supaya kami tahu saudara masih sehat dan kuat bersemangat mengasihi Yesus. Amin. Pagi ini saya ingin mulakan bagi satu pengenalan untuk pengajian Injil Yohanes seperti mana yang telah saya maklumkan kepada kita semua. Jadi yang pertama kali apa yang saya mau sampaikan terlebih dahulu sebelum kita buka Bible, di mana kita perlu tahu mengapa Rasul Yohanes menulis Injil ini. Apabila kita tahu sebab Rasul Yohanes menulis Injil ini, ia akan dapat membantu kita membaca dan mengkaji Injil Yohanes ini dengan kata yang betul, supaya kami dapat lebih memahami dan juga mendalami firman Tuhan ini. Nah, kita lihat Yohanes pasal 20. Firman Tuhan berkata di ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Maksudnya apa yang telah Rasul Yohanes tuliskan dalam Injil Yohanes ini, apakah tujuannya? Tujuannya adalah supaya kamu percaya, supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Wow, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oleh imanmu, bukan saja kita percaya saja, tapi maksud perkataan ini adalah teruskan percaya. Nah, di dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes menyatakan dan mengajar kita ada 3 aspek iman. 3 aspek itu. Yang pertama itu adalah percaya bahawa. Maksudnya kita percaya bahawa sesuatu. Sebagai contoh, saya percaya bahawa istri saya adalah seorang yang jujur. Ya, saya percaya. Istri saya, Anne, nama dia. Dan yang kedua aspek itu adalah percaya pada. So, contohnya saya percaya bahawa istri saya Anne itu adalah seorang yang jujur, tapi saya percaya kepada Anne sehingga saya percayakan kepada dia account bank saya, di mana dia boleh masuk account bank saya, ya. Semua uang saya percayakan kepada dia boleh masuk account bank saya, itu percaya pada. Nah, yang aspek yang ketiga adalah teruskan percaya. Bukan saja percaya bahawa, bukan saja percaya pada, tapi mesti teruskan percaya. Kalau contoh bagi N, saya tidak percaya kepada dia 3 hari saja, kemudian saya ambil balik itu password untuk masuk account bank saya. Tidak. Tapi saya teruskan percaya kepada dia, sehingga saya mati. Dia masih boleh masuk dalam account bank saya. Nah, bukannya saya ini kaya, banyak uang. Cukuplah ada uang untuk beli es krim sikit. Nanti lepas kebaktian mungkin saya beli es krimnya. Apa yang saya maksudkan adalah 3 aspek ini. Sebab kebanyakan orang termasuk Kristian, kita hanya percaya bahawa Yesus adalah Anak Allah. Kamu tahu saudaraku, iblis pun dia percaya bahawa Yesus adalah Anak Allah, tapi dia percaya bahawa saja itu fakta, dia tidak ada kaitan dengan dia. Tapi kita tidak cukupnya untuk percaya bahawa saja, tapi kita mesti percaya pada Tuhan Yesus sebagai Anak Allah. Tapi ramai juga Kristen dia percaya pada, ada kali dia percaya, tapi ada kali tidak percaya. Dia tidak teruskan percaya. Terutamanya apabila adanya rintangan, kesusahan dalam hidup, mungkin mereka meninggalkan Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, maksud saya mendoakan untuk kebaktian kita pagi ini, terutama mendoakan untuk saudara, saya dapat merasakan ada di antara kita, mungkin kita masih lagi di dalam golongan percaya bahawa sahaja, ataupun percaya pada,
tapi tidak kita teruskan percaya. Jadi saudaraku, pagi ini, mana satu kategori kamu? Percaya bahwa, atau percaya pada, atau kamu teruskan percaya? Mana satu? Saya berdoa supaya lepas kebaktian pagi ini, mendengar firman Tuhan, saudara akan pilih bukan saja percaya pada Tuhan Yesus, tapi saudara akan teruskan percaya pada Tuhan Yesus. Amin? Alright. Nah, kalau kita ada Alkitab, mari kita lihat ke Yohanes pasal 1. Kita mula baca dari Yohanes pasal 1. Firman Tuhan berkata di ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes, itu Yohanes Pembaptis. Ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12, tetapi, saya suka tetapi, semua orang, bukan satu atau dua orang, semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Masih ingat, kita percaya dalam namanya, percaya bahwa Yesus Kristus itu anak Allah, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. 13, orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Wow, luar biasa saudaraku. Kenapa Tuhan mau jadikan kita sebagai anak-anak Dia? Saudaraku, tahu gak? Di seluruh dunia ini, Kristen adalah satu-satunya iman agama yang dimana Tuhan kita itu ada kerinduan mau kita menjadi anak-anak Dia. Kenapa itu begitu penting? Kenapa Tuhan mau kita jadikan anak-anak Dia? Nah, apabila saya baca ayat ini, saya teringatkan ada kaitan juga di Yohanes pasal 3, saudaraku. Nah, kita lihat Yohanes pasal 3, di mana ada satu perbualan di antara Yesus dengan Nikodemus, satu pembahasan sebenarnya. Nikodemus adalah seorang Farisi sebenarnya. So ayat 3 berkata, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus bagi tahu Nikodemus. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dilahirkan lagi? Nah, apa yang dimaksudkan oleh Yesus bukannya jasmani, tetapi dari segi rohani. Kalau kita memang ada baca Alkitab, kita tahu bahwa Yesus akan berbahas kepada Nikodemus, dia terangkan kepada dia, sehinggalah ke ayat yang ke-16, yaitu satu ayat yang paling famous, terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, ayat ke-16 ini seperti adalah tema utama bagi Injil Yohanes. Seolah-olah kita boleh jadikan ini ayat dia tajuk bagi Injil Yohanes, kalau kita mau letakkan satu tajuk. So, seperti mana yang Rasul Yohanes kata, dia menulis Injil ini supaya kita percaya, saudaraku. Percaya kepada apa? Apakah yang Rasul Yohanes mau kita percaya? Dia mau kita percaya bahwa Allah Bapa begitu mengasihi kita akan dunia, mengasihi kamu, saudaraku, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Sebenarnya Yohanes, Rasul Yohaneslah satu-satunya
penulis kitab-kitab Injil yang menulis ayat ini. Tidak kita baca di Matius, tidak kita baca di Markus maupun di Lukas, tapi hanya di Yohanes sebenarnya. Persoalannya kenapa Yohanes saja yang menulis ayat ini, betapa besarnya kasih Allah kepada dunia. Yohanes saja yang sering dia berulang kali berkata, Tuhan mau jadikan kita sebagai anak dia. Kita adalah anak-anak Allah dan sebagainya. Kenapa, saudaraku? Tahukah saudara, Yohanes juga adalah satu-satunya yang menulis 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 yang berkata bahwa Allah adalah kasih. God is love. Itu kasih adalah agape, bukannya kasih biasa-biasa. Tapi kasih agape adalah kasih Tuhan, yang maksudnya kasih yang ada pengorbanan, sacrificial love dalam bahasa Inggris. Kasih. Nah, saudaraku, sebenarnya Rasul Yohanes adalah rasul penulis Injil yang paling banyak dia tulis berkenaan kasih. 39 kali, di mana Matius hanya ada 15 kali, Markus hanya ada 7 kali, dan juga Lukas pula yang 14 kali. Tapi hanya Rasul Yohanes, kita lihat banyak kali dia pakai perkataan kasih, agape. Kenapa? Kenapa dia yang seringkali tuliskan pasal kita mesti jadi anak-anak Allah, dia yang tuliskan Yohanes 3:16, betapa besarnya kasih Allah kepada dunia, dia yang tuliskan 1 Yohanes 4, God is love. Wow, dia yang banyak pakai perkataan agape itu. Kenapa? Saya berdoa dan mengkaji, dan Tuhan tunjukkan saudara kepada saya, sebenarnya Rasul Yohanes adalah satu-satunya orang yang tertulis dalam Alkitab bahwa dia bersandar ke atas Yesus, Tuhan Yesus, pada malam perjamuan suci sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan itu. Dia firman itu berkata dia bersandar, bukan saya bersandar kepada Yesus, dia bersandar ke atas dada atau Yesus itu. Nah, saya tunjukkan firman Tuhan ya. Ini dia di Yohanes 21 ayat 20 berkata, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, nah ini murid yang dikasihi Yesus merujuk kepada Rasul Yohanes sebenarnya. Dia adalah dikenali sebagai murid yang dikasihi Yesus, sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada Yohanes ini, yang pada waktu mereka sedang makan bersama itu jamuan suci, duduk dekat Yesus. Perkataan dekat, bukannya duduk dekat, tapi bahasa asal dia maksudnya bersandar atas dada, lean on his breast dalam bahasa Inggris. Dia bersandar atas dada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita juga pikirkan, apabila kita bersandar ke atas dada seseorang, apakah yang kita dapat dengar? Apa itu? Yes, bunyi jantung kan, degupan jantung kita kan? Yes, kita akan dapat mendengar bunyi jantung orang itu apabila bersandar ke atas dada dia. Nah, saya dapat bayangkan di mana apabila Rasul Yohanes dia bersandar atas dada Yesus itu, apa yang dia dengar? Dia dengar bunyi jantung Yesus. Tapi lebih daripada itu, saya dapat merasakan seperti mana dia mendengar, I love you, aku mengasihi engkau. Betapa besarnya kasih Allah kepada dunia. God is love. Saya dapat mengimagine, merasakan itu yang Yohanes dengar dari hati Tuhan Yesus, saudaraku. Injil Yohanes, apabila kita mengkaji, banyaknya penuh dengan kata-kata intimasi, penuh dengan bahasa kasih sebenarnya. Yohanes seorang yang banyak ditulis pasal kasih. Kenapa? Saya merasakan sebab dia mendekati Yesus, dia mendengar isi hati Yesus, dia mendengar bunyi jantung hati Yesus, dan persoalannya, saudaraku, apakah yang saudara dengar? Bunyi jantung Tuhan Yesus? Adakah saudara mendekati Tuhan Yesus? Kan kalau seseorang kita mau mendengar bunyi jantung seseorang, kita harus mendekati dia kan? Betul tidak? Ya, bukan saya dekat, tapi kita mesti bersandar atas hati dia kan? Dan dada dia kan? Ya, so persoalan saya, adakah mendengar bunyi jantung Tuhan Yesus? Kalau tidak, maksudnya saudara jauh dari Tuhan Yesus, bukan dekat kepada Tuhan Yesus. Adakah kita mendengar bunyi jantung Tuhan Yesus? Ataupun kita mendengar bunyi ribut petir di luar? Atau mendengar kata-kata duniawi banyaknya? Ataupun mendengar kata-kata kita sendiri?
Mana satu yang kita dengar, saudara? Nah, pagi ini apa yang saya mau sampaikan kepada kita, tajuk saya adalah Love Outbreak. Dalam bahasa Inggris ada WM, wabak kasih. Bukan wabak virus, bukannya wabak COVID, tapi wabak kasih, Love Outbreak. Semua katakan Love Outbreak atau wabak kasih. Nah, ada 3 aspek yang saya mau kongsikan berkenaan wabak kasih. Yang pertama adalah love came, kasih telah datang. Kasih telah datang. Agape telah datang, saudaraku. Nah, kalau saya tanya kita pagi ini, kenapa Yesus datang ke dunia ini? Sekali lagi saya mau tanya, kenapa Yesus datang ke dunia ini? Nah, bahkan kita mungkin akan kongsikan untuk mati salib, untuk dosa kita, kan? Nah, kita lihat apa yang firman Tuhan berkata di Yohanes 3:16 tu. Kita baca lagi. Apa yang firman Tuhan cakap tu? Kerana begitu besarnya kasih Allah akan dunia. Apa sebab dia? Kerana, itu sebab dia. Kerana, apa sebab? Begitu besarnya kasih Allah akan dunia. Wow, saudaraku, bukannya dosa yang memotivasikan Yesus datang ke dunia ini, tetapi apa itu? Kasih Allah Bapa yang memberi Yesus motivasi untuk datang dari surga. Love itu datang ke bumi ini, saudaraku. Kasih adalah motivasi Tuhan Yesus, bukan dosa kita yang memotivasikan dia datang ke dunia ini, saudaraku. Kayu salib adalah satu demonstrasi kasih Allah. Tapi kasih Allah lah adalah motivasi bagi Tuhan Yesus. The cross was a demonstration. God's love was the motivation, saudaraku. Kerana begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Amin. Nah, saudaraku, untuk kasih itu menjadi suatu wabak, kasih atau agape selalunya mengambil inisiatif untuk membuat sesuatu. Tiada manusia yang minta agape, tiada manusia kenal apa itu agape, sehingga agape, kasih itu datang ke dunia. Jadi kasih atau agape selalu mengambil inisiatif, dan agape selalunya mengambil langkah yang pertama dan selalunya memberi, saudaraku. Nah, oleh sebab itu kita yang telah mengalami agape ini juga haruslah mengambil langkah pertama, mengambil inisiatif untuk menyebarkan kasih agape ini, saudaraku. Nah, apabila wabak virus ini terjadi dan itu PKP telah dilaksanakan, saya sangat-sangat tersentuh melihat banyaknya gereja di Malaysia. Tak perlu kita pergi ke negara yang lain, kita lihat di Malaysia sahaja. Oh, banyaknya jemaat Tuhan mengambil inisiatif, bukannya mereka diminta, untuk menolong mereka yang ada keperluan. Tidak kira bangsa, tidak kira agama. Inilah dia agape. SRD Life, gereja kita juga telah memberi bantuan, mengambil inisiatif, menolong mereka yang sebab mungkin yang ada keperluan, ya, yang di kalangan kita. Kita akan tolong setiap saja yang ada keperluan, kita akan tolong sebab mungkin sedang upaya kami. Nah, bukannya kerana gereja SRD Life kita ini kaya, tidak, langsung tidak. Kenapa? Kerana kita telah terima itu kasih agape telah datang kepada kita dan telah menyentuh hati kita, dan sekarang kita haruslah juga kongsikan kasih ini kepada yang lain, saudaraku. Amin. Because love came to us, now we must go and help people. Nah, saya masih ingat pada minggu pertama itu PKP terjadi, istri saya dan saya, pada suatu hari tiba-tiba kita terfikirkan itu seperti Tuhan meletak dalam hati kita bersama. Masih yang sama, kami tanya satu sama lain, bagaimana dengan golongan ini di Sarawak? Sebenarnya ada satu golongan orang jemaat Tuhan di Sarawak, yang seorang murid saya, dia yang memimpin dan menjaga golongan ini. Dan sebenarnya mereka itu apabila PKP terjadi, mereka memang hilang pendapatan sebab mereka dibayar gaji harian dan sebagainya. Dan kami terfikir dan risau, mungkin bolehkah mereka hidup
bagaimana makan dan sebagainya. Terus saya pergi message saya punya murid dan saya tanya kabar, bagaimana, adakah mereka semua ini perlu bantuan dan sebagainya. Dan pada masa itu belum lagi diumumkan bantuan dari kerajaan. Terus dia kata, ya pastor, adanya kami keperluan. Saya kata, okey, sekarang kamu pergi kumpulkan nama-nama semua orang yang memang ada keperluan. Sebab ada golongan yang masih ada kerja, ada gaji. Tapi kami perlu tahu berapa mereka yang perlu pertolongan, bantuan. Habis dia kumpulkan nama-nama ini, ada 100 lebih orang. Dan terus saya ajar dia bagaimana buat fundraising, kutip dana. Dan saya ajar, kami plan dan sebagainya. Dan kami lancarkan itu. Dalam masa 24 jam, melalui WhatsApp saja. 24 jam saja. Telah mencapai atau kumpul itu dana lebih daripada apa yang diperlukan untuk menolong 100 lebih orang ini yang untuk selama sebulan sekurang-kurangnya. Puji Tuhan, amin. Ini persoalannya, of course, kalau ditanya saya, kenapa kamu bawa begitu, pastor? Tiada orang yang minta. Kalau istri saya dan saya diam saja, tidak bertindak, tidak kami salah. Tiada orang akan menyalahkan kami, sebab ini bukan hal kami. Tapi, saudaraku, bukannya karena ada orang minta atau tolong daripada kami, tapi karena kasih agape yang telah memberi kami itu motivasi. Sebab agape selalunya membuat inisiatif. Love came. Kasih datang. Inisiatif Tuhan sendiri. Cara yang sama kita harus ambil inisiatif. Nah, satu lagi contoh yang sama berikan kepada kita. Projek doa kami sebagai contoh. Nah, seperti saudara yang juga ada mungkin terlibat dalam menyanyi kan. Terima kasih, thank you kerana saudara mengambil masa untuk merekodkan itu video menyanyi kan. Luar biasa kan itu video? Amen. Do you like it? Kamu suka kan? Ya, kalau suka bagi thumbs up ya. Nah, projek doa kami apabila Tuhan memberi saya itu visi untuk video music ini, projek doa kami ini, tujuannya Tuhan letak dalam hati saya adalah untuk menyebarkan kasih kita, meskipun kami memang terhad kan, sebab semuanya tinggal dalam rumah. Mungkin kita akan ada alasan, sebab kami pun tidak ada apa-apa dalam rumah, macam mana kita mau share kita punya kasih kan. Tuhan kata ini adalah salah satu caranya kita boleh kongsikan love kepada seluruh negara, dan juga doa kami kepada seluruh negara, satu dorongan, satu support kepada frontliners kita dan sebagainya. Dan tapi apabila saya mendapat ide ini, cabarannya adalah terfikir, ini ide yang sangat baru, tidak pernah kita sebagai SIB Live pernah lakukan. Bukan saja banyak kerja juga untuk tim kami, untuk saudara yang terutamanya saya difahamkan yang ramai kita tidak pandai menyanyi. Dan akhirnya nanti kamu juga dapat menghasilkan itu video luar biasa, saudaraku. Dan ada juga keluarga yang saya difahamkan di mana ada anak-anak kecil susah untuk mereka berdiam dan ataupun melibatkan diri dalam merekodkan video itu kan. Yang saya difahamkan ada keluarganya mengambil masa panjang untuk rekod video itu. Dan akhirnya juga hasil kita dapat melihat hasil music video itu kan. Dan juga saudara yang sangat sibuk pun saudara mengambil masa untuk merekodkan itu. Thank you, terima kasih. Nah, apa yang paling menyentuh hati kita apabila kita menonton music video itu, bukannya nyanyian of course memang bagus, tapi mungkin ada video yang lain jauh lebih bagus daripada ini. Bukannya itu video pun sangat bagus, tapi saya percaya ada yang jauh lebih bagus daripada video kita ini. Saudaraku, bukan semua ini yang menyentuh hati kita kan. Apa yang menyentuh hati kita, saudaraku, adalah kesatuan kita. Kasih yang kita dapat rasakan keluar dari itu music video. Kasih itu di mana apabila kita menonton dan mendengar itu nyanyian itu lagu itu, dapat merasakan itu kasih, the love kan. Betul tidak? Setuju tidak? Kita dapat rasakan itu kasih kan. Sehingga ada yang komen, kalau kita tonton itu video di YouTube, ada yang bagi komen kalau mereka rasa I'm crying, saya menangis. Wow, goosebumps, ada blue Roma. Wow. Sebab kenapa? Mereka dapat merasakan itu kasih. Banyak orang yang sangat diberkati oleh music video itu. Nah, itulah yang saya katakan.
wabak virus, wabak kasih, maaf, wabak kasih, love outbreak. The first thing must happen is love came, kasih yang datang, kasih yang ambil inisiatif. Begitu juga sama dengan kita harus mengambil inisiatif untuk buat apa saja yang boleh kita untuk kongsikan kasih Tuhan kepada yang lain. Cuma katakan kasih telah datang. Oke, mungkin kita coba bahasa Inggris, love came. Nah, mungkin ada di antara kita kata pastor, wow, ini ada harganya, cost itu tinggi kalau kita nak tolong ini orang, tolong itu orang. Wow, masa, tenaga, keuangan. Saudaraku, aspek yang kedua yang mau share, kasih itu ada harganya, love cost. Kasih ada harganya, love cost. Seperti bagi Tuhan, lah Bapa kita, apakah harga yang dia bayar? Anak tunggal dia. Allah Bapa kita di surga telah membayar harga itu, anak tunggal dia, saudaraku. Seperti mana yang dikatakan di 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Betapa besarnya, lihat kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ada amin. Saudaraku, di Yohanes 1 yang kita baca awal tadi itu, Allah Bapa kita sangat rindu akan kita menjadi anak-anak Dia, saudaraku. Kan? Sebab itu, bagaimana kita boleh menjadi anak kepada Allah Bapa? Dia yang mengaruniakan kasih Dia kepada kita, saudaraku. Dia mengaruniakan kasih Dia kepada kita. Nah, sebenarnya ini sesuatu yang bukan senang. Jalan senang, kasih hukum saja semua orang. Tapi untuk Tuhan mengasihi kita, Dia harus bayar harga Dia. Sebab ada harganya untuk mengasihi. Love cost, saudaraku. Love cost. Nah, saya tidak tahu apakah keadaan saudara sekarang. Ataupun mungkin saudara sangat sibuk, ada yang masih kerja, kan? Tidak kisah apakah keadaan saudara. Saya rasa mungkin keadaan kita tidak seteruk kalau kita dibandingkan dengan Daud di firman Tuhan itu yang kita sudah belajar pada Ahad pertama apabila PKP telah bermula. Daud dia dikejar oleh Raja Saul yang mau membunuh dia, dan dia melarikan diri dan masuk ke dalam gua Adulam. Kita terbaca itu, kan? Dan masa itu Daud dalam keadaan kesusahan, maut mengejar dia, saudaraku. Maksudnya dia boleh mati bila-bila saja, kan? Dan masa itu ada 400, firman Tuhan berkata 400 orang laki pergi ke gua Adulam mencari Daud. Mereka ini adalah orang yang dalam kesusahan juga. Wow, orang yang ada dalam kesusahan pergi mencari orang yang ada dalam kesusahan seperti Daud. Kenapa? Sebab ada sesuatu yang spesial berkenaan Daud. Jadi seperti keadaan kita saya rasa tidak seteruk Daud, kan? Tapi kalau kita lihat Daud, dia mengambil masa walaupun dalam situasi dia untuk menolong orang yang lain, 400 orang laki itu, sehingga kesusahan mereka semuanya dapat diatasi. Apa yang saya maksudkan adalah, saudaraku, adakah kita begitu fokus kepada diri kita dalam keadaan PKP atau keadaan wabak ini, virus ini, sehingga kita lupa untuk mengasihi orang yang lain, lupa untuk menolong orang yang lain, hanya asyik kita lihat diri kita sendiri sahaja. Nah, saya berharap tidak begitu. Saya berharap saudara dan saya telah mengalami kasih agape Tuhan. Tidak kita simpan itu kasih kita sendiri, kita harus kongsikan kepada yang lain. Nah, ada seorang pastor, nama beliau Jim Burns, yang saya sangat suka baca buku yang dia tulis. Pernah dia ceritakan di mana ada seorang suami dan istri bersama dengan bayi anak mereka itu nama Eric. Mereka
pada hari Christmas mereka pergi ke satu restoran untuk makan lunch hari. Dan apabila mereka duduk di meja di restoran itu, sudah mereka order itu makanan, tiba-tiba mereka anak mereka itu, bayi Eric, dia mula mengikik, sangat gembira, penuh dengan kegembiraan, dia mengikik. Apabila mereka melihat dia sedang bermain cap, dipanggil cap kan, ataupun peekaboo dalam bahasa Inggeris, dengan seorang lelaki tua di sebelah dekat pintu itu. Dan apabila suami isteri ini mereka melihat kepada itu lelaki, wow, mereka sangat terkejut di mana baby Eric mereka itu bermain dengan seorang lelaki begitu. Apakah rupa orang itu sebenarnya? Dia baju dia kotor, terkoyak, berlubang-lubang, zip seluar pun setengah dia zip, jari kaki dia nampak macam terberliak keluar dari kasut dia itu, janggut rambut semua panjang, tidak kemas, macam 1 tahun sudah tidak dia cuci. Nah, semua orang dalam restoran itu melihat mereka, sebab sangat juga dia ketawa, dia sangat kuat juga, di mana mereka melihat macam ini keluarga pelik bermain dengan seorang yang begitu. Dan suami isteri ini saling melihat tersesama lain, dan dalam hati mereka berfikir, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita buat. Dan macam terasa malu, dan mereka mau cepat-cepat habiskan makan mereka itu dan pergi dari tempat restoran itu. Nah, lepas mereka habis makan, itu mami bawa baby Eric cepat mau keluar pergi ke kereta, dan suami dia Pak Abil. Dan apa yang terjadi, dia terpaksa mau melintasi itu lelaki sebab dia di tengah-tengah pintu keluar. Mami, itu ibu, dia mau bawa anak dia, Eric mau keluar itu, dia cuba mengelak itu lelaki, di mana dia berpaling belakang dia kepada itu lelaki dan bawa itu anak, dan supaya lelaki itu tidak menyentuh anak dia. So masa dia angkat anak dia, tanpa dia sedar, baby Eric, dia menolak diri dia dengan tangan yang diangkat seperti dia sangat merindu untuk diangkat, dukung oleh itu lelaki. Cepat sungguh dia tolak diri dia, dan lelaki itu cepat dia juga pegang dan peluk itu baby Eric. Dan apa yang terjadi, terkejut itu mami, dan dia hanya terkejut, cengang dia melihat, sebab tiba-tiba apa yang dia rasa, dia seorang lelaki tua yang sangat berbau busuk itu, dia dan seorang anak kecil saling menunjukkan kasih kepada satu yang lain sebenarnya. So dia pun cengang dia melihat begitu, di mana Eric dia penuh kepercayaan dan juga kasih, bersandarkan kepala dia ke atas bahu kepada lelaki itu, seperti satu dalam keadaan yang sangat-sangat dikasihi. Dan mata lelaki itu ditutup, dan air mata dia itu ibu nampak air mata dia berlengar di bawah bulu mata dia itu, dan dengan tangan dia yang kasar itu lelaki dia membelai Eric dengan lemah lembut sekali. Dan ibu ini menyaksikan sesuatu yang sangat spesial sedang terjadi, di mana dia berkata, tiba-tiba dua insan yang mengasihi begitu dalam sekali, tapi mereka hanya bertemu dalam masa yang begitu singkat. Dia kata, saya berdiri kagum. Laki itu buka mata dia, dan dia kembalikan baby Eric kepada ibu dia, dan dia berkata, Puan, Tuhan memberkatimu, sebab Puan baru saja memberi kepada saya hadiah Christmas yang sangat istimewa. Wow. Itu ibu cepat dukung Eric, pelari dia ke kereta dia sambil dia menangis semua, dan dia berkata, Tuhan ampunin aku, Tuhan ampunin aku, Tuhan ampunin aku. Sebab kenapa ibu itu berkata, saya baru menyaksikan
kasih Kristus. Sebab suami ditanya dia, apa jadi kenapa kamu nangis? Dia karena saya baru menyaksikan kasih Kristus ditunjukkan melalui seorang anak yang kecil yang tidak melihat dosa dan tidak menghakimi. Seorang anak yang melihat satu jiwa, tapi seorang ibu hanya melihat baju sahaja. Saya seorang Kristian yang buta, dia kata, mendukung seorang anak yang dapat melihat. Dan saya dapat merasakan ibu berkata, Tuhan berkata kepada saya, dibilang, adakah kamu sudi mengongsikan anakmu untuk seketika? Sedangkan aku telah mengungsikan anak aku untuk selama-lamanya. Wow! Adakah kamu sudi mengungsikan anakmu untuk seketika? Sedangkan aku telah mengungsikan anak aku untuk selama-lamanya. Wow! Saudaraku, ada satu kata dalam bahasa Inggris, loved people, love people. Orang yang telah dikasihi akan mengasihi orang yang lain. Jadi saudaraku, jika saudara telah mengalami agape, kasih Tuhan, saudara harus mengasihi orang yang lain. Meskipun dia ada harganya. Love costs. Tapi persoalannya, harga saudara suri menjadi itu saluran kasih Tuhan kepada orang yang lain. Untuk love itu menjadi satu wabak, kita mesti mengambil inisiatif. Bukan sekarang saja, tapi selepas PKP terutamanya. Apabila kamu kenal orang yang mungkin dijangkiti dan telah sembuh, jangan kita melihat mereka seperti ini ibu melihat itu lelaki tua itu. Kita mesti kongsikan kasih Tuhan kepada mereka. Nah, semua katakan kasih ada harganya. Nah, yang ketiga, aspek dia untuk wabak kasih ini terjadi, atau love outbreak ini terjadi, bukan saja love came, love caused. Yang ketiga, love cast out fears. Kasih melenyapkan ketakutan. Bukan saja begitu, firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 4 ayat 18 bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Siapakah memiliki kasih yang sempurna? Siapakah dia itu kasih yang sempurna? God is love. Kasih ini adalah agape. Agape dialah yang sempurna, yang akan melenyapkan segala ketakutan kita, saudaraku. Nah, apabila seorang anak, seorang kanak-kanak yang dikejar oleh anjing, alright? Dia akan berlari mencari daddy dia, kan? Ayah, mana kau? Ayah, daddy. Sebab dia tahu bahwa daddy dia mengasihi dia. Nah, bukan kerana daddy dia handal untuk berlawan dengan itu anjing. Tidak, tapi dia tahu apabila dia di dalam pangkuan daddy dia, apabila daddy dukung dalam pangkuan dia itu, dia dapat merasakan kasih daripada daddy dia. Daddy loves me, saya tidak takut. Daddy mengasihi saya tidak takut. Kan? Kasih melenyapkan ketakutan. Nah, kalau ini terjadi kepada manusia, kita coba pikirkan. Bapa kita di surga, apabila dia mendukung kita dengan kasih dia itu, kasih dia akan melenyapkan segala ketakutan dalam kehidupan kita. Ada amin? Saudara, ada itu kisah yang sering kita baca di Markus 4. Nah, saudara, kalau ada berkenaan dengan ketakutan, apa yang sama kongsikan di sini di Markus 4, selalu kita baca, kita tahu itu kisah di mana apabila Yesus dan 12 murid dia itu ada di dalam boat, ribut, petir itu datang, ombak itu datang, dan murid-murid Yesus itu takut, right? Takut. Di Matius 8 berkata bahwa tiba-tiba angin ribut yang hebat sekali melanda. Tiba-tiba, kan semua ini tiba-tiba. Wabak COVID virus ini pun tiba-tiba dia terjadi. Tiba-tiba wabak ketakutan itu merebak sekarang. Ramai orang sangat takut di dunia ini sekarang. Apakah respon kita? Kita lihat apa yang terjadi. Di Markus 4, ayat 40 berkata begitu. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu masih tidak percaya?"
Mereka merasa gerun lalu berkata sesama sendiri, siapakah dia ini? Siapakah dia ini? Angin dan ombak pun mengikut perintahnya. Mengapa kamu begitu takut? Peliknya persoalan ini kalau kita pikirkan. Coba bayangkan kalau saudara ada dalam keadaan yang sama. Ribut petir, ombak sebagainya. Kita akan hampir mau terbalik dan tenggelam itu. Tidak takutkah kita? Kenapa Tuhan Yesus tanya mereka persoalan yang memanglah kita takut kan? Seperti mana kita bayangkan yang kamu dan kawan kamu pergi berjalan-jalan, kemudian hujan, kamu tidak bawa payung, dan kemudian kamu nampak kawan kamu itu basah, kemudian kenapa kamu basah nih? Pelik, kenapa tanya soalan begitu? Sama itu kenapa kamu takut? Normal kan, biasa kan kalau ada ribut kita takut. Nah, ada satu kisah yang saya mau kongsikan, yang saya dapat banyak belajar daripada hamba Tuhan ini. Saya sangat suka baca buku yang dia tulis. Dan pernah diceritakan berkenaan pengalaman dia pasal Max Lucado masa beliau berumur 6 tahun. Beliau ada seorang yang sangat tua sudah ya, sudah seorang datuk. Bapak dia masih dia umur 6 tahun. Bapak dia izinkan dia untuk menonton satu filem nama dia Wolfman atau Manusia Serigala, yang sebenarnya filem ini bermula pada tahun 1941, lama sekali kan. Tapi ada satu remake dibuat semula pada tahun 2010. Mungkin ada di antara kita yang pernah tonton itu ya, Manusia Serigala, right? Wolfman. Dan so masa dia umur 6 tahun dia tonton itu Wolfman. Dan apa yang terjadi selepas itu, dia memang sangat takut. Dan sehingga dia sungguh-sungguh yakin bahwa itu manusia serigala, Wolfman, ada di dalam ruang tamu rumah dia. Ya. Nah, apa yang masalah ini adalah dia pada waktu malam, masa dia rasa mau minum air, dia harus pergi ke dapur. Tapi masalahnya, dia harus melintas itu ruang tamu untuk pergi ke dapur. Jadi dia takut. Sebab dia begitu yakin bahwa itu manusia serigala ada di tengah-tengah ruang tamu rumah dia itu. Nah, jadi selalu, of course, dia punya bapak bagi tahu dia kalau Max, kalau kamu mau minum air, sendirilah pergi dapur untuk pakai air. Tapi dia begitu takut, dia tidak berani mau pergi ke dapur untuk minum air. Jadi suatu malam dia kejutkan bapak dia bangun. Dan bapak dia bilang, kenapa Max? Kenapa? Dan Max bilang, mau minum air, pergilah sendiri Max. Tidak, Daddy, ada Wolfman, ada manusia serigala. Daddy dia, okay. So dia memang Daddy kan, dia bangun. Dan habis, dia jalan dan dia ikut Daddy. Dia ceritakan, dia masih ingat, dia pegang itu baju tidur Daddy dia dan dia jalan. Langsung tidak ada perasaan apa-apa. Dia jalan terus melintas di ruang tamu sampai ke dapur. Dan sehingga dia sampai ke dapur, dia ambil air, dia minum. Masa dia minum itu air, dia melihat Daddy dia. Dan dalam hati dia tertanya, siapakah dia ini? Wow! Siapakah dia ini? Seperti persoalan yang murid-murid Yesus tanya itu. Siapakah dia ini? Jawabannya, saudaraku, ini dia kasih. Agape. Yang melenyapkan segala ketakutan. Amin. No fear. Saudaraku, apabila adanya wabak kasih berlaku di dalam kehidupan kita, semua ketakutan akan dilenyapkan. Undanglah agape kasih ini masuk ke dalam hidup kita, masuk ke dalam boat kita. Bukannya undang ketakutan, saudaraku. Si ketakutan akan sentiasa memenuhi dunia ini. Nak mana-mana kita pergi, dia sentiasa memenuhi dunia ini, ketakutan mana kita pergi. Tapi saudaraku, janganlah kita izinkan ketakutan memenuhi hati kita. No, jangan buat begitu. Penuhilah hati kita dengan agape kasih. Apabila ketakutan datang ke rumah kamu, dia ketuk pintu. Saudaraku, jangan buka pintu. Ya. Jangan buka pintu dan terima itu ketakutan masuk. Jika sudah kamu terima dia masuk, jangan biarkan dia bermalam di dalam rumah. Terbaik hati kamu itu. Usir dia keluar, saudaraku.
Semua katakan, kasih melenyapkan ketakutan. Nah, murid-murid Yesus, mereka lupa mau percaya kepada Yesus. Ini masalahnya, sebab mereka belum lagi percaya. Teruskan percaya. Mereka hanya mungkin percaya bahwa, mungkin percaya kepada sekitar, tapi tidak mereka teruskan percaya. Di mana firman Tuhan berkata di Markus 4 ayat 28. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, tapi sebenarnya perkataan itu bukan saya berkata, tapi mereka menjerit kepada Tuhan Yesus, kata, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Wow, cara ini kalau kita cakap dengan Tuhan Yesus, engkau tidak pedulikah kita akan binasa, Guru? Kau tidak pedulikah? Wow. Coba kita bangkai itu sikap mereka itu. Tidak pedulikah kalau kita binasa? Kenapa mereka tiba-tiba begitunya biadab terhadap Tuhan Yesus? Kenapa mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Kemanakah iman mereka itu? Yesus tanya mereka, manakah iman kau? Kenapa kamu tidak percaya? You see, apa yang terjadi? Mereka lupa Tuhan Yesus, mereka lupa kasih yang sempurna ada dalam buat mereka itu. Ini masalahnya sebab mereka menafsirkan Yesus, menafsirkan Tuhan Yesus ini berdasarkan kepada keadaan di sekeliling mereka. Ini salah, saudaraku. Nah, janganlah kita menafsirkan kasih Allah berdasarkan kepada keadaan kita, saudaraku. Sebaliknya, kita harus menafsirkan keadaan kita berdasarkan kepada kasih Allah. Nah, saya ulang. Jangan kita menafsirkan kasih Allah berdasarkan kepada keadaan kita. Sebaliknya, kita harus menafsirkan keadaan kita di sekeliling kita berdasarkan kepada apa? Kasih Allah. Sebab kasih Allah yang sempurna, agape, dia tidak pernah gagal. Amin. Apabila kita buat begitu, kemudian akhirnya kita akan mengalami kasih agape Tuhan yang akan melenyapkan segala ketakutan kita. Apabila kasih agape merebak menjadi wabak, ia akan melenyapkan segala ketakutan. Amin. Amin. Apabila ada ribu petir, pastinya adanya kilat, kan? Ribu petir, ada guru nama dia, bising, guru. Tapi juga ada kilat. Tidakkah kita pikir saudaraku itu guru? Sebenarnya ada bunyi saja, bising bunyi. Tapi tidak buat apa-apa. Setiap kali adanya ribu petir, senyum. Dalam hidup kita harus senyum kepada hidup. Kenapa? Sebab ada kilat. Dia seperti Tuhan kita di surga mau tangkap gambar kita. Dia pakai flash yang besar. Amin. Dia mau pakai flash yang besar. Ya, sikap kita, attitude kita, bagaimana kita menghadapi ribut petir dalam hidup kita, senyum. Sebab Tuhan sedang tangkap gambar kita dengan flash yang besar. Amin. Wow. Kita let love break up. Biarlah kasih Tuhan menjadi satu wabak. Supaya wabak kasih ini akan menjadi jauh lebih besar daripada wabak virus COVID ini. Supaya wabak kasih ini kita akan merebakkannya, menyebarkannya sehingga orang yang dalam ketakutan mereka akan dapat dilenyapkan. Bermulanya dengan ketakutan diri kita sendiri. Amin. Semua kasih, katakan wabak kasih. Sekali lagi katakan wabak kasih. Kalau kamu percaya akan wabak kasih akan berlaku dalam hidup kita, katakan amin. Nah, pagi ini saya mau mendoakan untuk saudara semua, terutamanya saudara yang belum lagi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maksud saya adalah di mana agape kasih ini belum pernah kamu terima dia masuk dalam hidup hati kamu. Dan pagi ini saya memberi saudara satu kesempatan. Dan juga kalau saudara yang telah lama jauh daripada Tuhan, hari ini, pagi ini, bukannya satu kebetulan saudara menonton kebaktian ini, sebab Tuhan mau kamu kembali kepada dia. Sebab agape kasih ini mau kembali masuk ke dalam hidup kamu, saudaraku. Jadi saya mau doakan untuk kita. Saudara yang mau agape ini, tidak pernah kamu terima agape ini, maksudnya Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kamu. Saya mau kamu meresponi
termasuk juga yang saudara yang mau kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, sambil kita pejam mata, kita tunduk kepala di mana kamu berada. Saya mau saudara letakkan tangan saudara atas hati Anda sebagai satu tanda yang kamu kata, yes, kamu mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertama kali maksud saya, kalau pernah kau percaya sudah orang percaya, tidak perlu respon. Tuhan, kami ucap syukur kasih-Mu, agape-Mu, begitu besar, luar biasa sekali Engkau karuniakan atas kami Tuhan, melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Setiap orang yang mendengar khotbah pagi ini, yang juga telah meresponi dengan tangan mereka di atas hati mereka, saya dapat merasakan keikhlasan mereka sungguh-sungguh mau Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Datanglah, kasih datanglah masuk ke dalam hidup mereka. Bagi saudara yang letak dengan atas hati, sedang berdoa ini, boleh saya dorongkan saudara, katakan, Tuhan Yesus, saya percaya kepada Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan pribadi saya. Tuhan, setiap mereka yang telah menyebut ayat atau kenyataan kepercayaan itu, Tuhan, Engkau masuk ke dalam hidup mereka. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Semua ini kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. 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 Nah, bagi saudara yang telah berdoa-doa tadi itu, terutama yang kau telah sebut apa yang saya suruh kamu ulang, sebut apa yang saya sebut itu, yang letak tangan hati saudara itu, bolehkah saudara tolong saya box waktu di mana klik yang dalam chat box yang di screen kamu itu, klik itu butang yang kata raise hand, ya, raise hand. Klik itu butang, klik saja. Apabila kamu klik, dia supaya saya tahu adanya orang yang meresponi, dan juga ada satu page website yang akan terbuka untuk saudara isi itu sikit saja info, dan kemudian satu material kami akan email kepada kamu supaya kamu dapat mengenali apakah keputusan yang telah saudara lakukan sebenarnya tadi itu, ya. Nah, untuk sebagai penutup pagi ini, saya memberikan kepada kita semua yang mendengar, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, untuk meresponi. Dan kamu kata, ya Pastor, firman Tuhan pagi ini sangat menyentuh hati saya, dan saya sudah ready mau menjadi alat bagi Tuhan untuk menyebarkan ini kasih ini. Saya mau melihat kasih Tuhan agape menjadi satu wabak, dan inilah saya mau Tuhan pakai saya sebagai itu bejana dia, untuk alat dia. Dan itu adalah kerinduan kamu. Nah, ada di screen, lihat itu wabak kasih, dan klik itu hati, itu love saja. Kalau kamu klik, dan saya tahu kamu mau meresponi satu tindakan profetik yang kamu klik itu, maksudnya kamu meresponi sudah. Nah, sambil kamu klik, kita pejam mata sama mau doakan untuk kita. Haleluya. Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang telah begitu menolong kami untuk membangunkan iman kami Tuhan pagi ini. Saya doakan supaya kasih-Mu, agape-Mu yang tidak pernah gagal, berkelimpahan Engkau curahkan ke atas kami Tuhan, akan terus dicurahkan ke atas hidup kami, bukan saja begitu, sehingga dia akan berkelimpahan, dan hidup kami juga dapat menjadi berkat, memberkati orang yang lain dengan kasih ini. Biarlah agape menjadi satu wabak jauh lebih kuat, lebih besar daripada wabak virus ini. Inilah kesempatan yang Engkau telah memberi kepada kami Tuhan sebagai jemaat-Mu untuk mengasihi mereka yang lain, terutama mereka yang hidup dalam ketakutan sekarang. Biarlah kasih agape-Mu yang Engkau akan sampaikan melalui kami sebagai saluran-Mu Tuhan, untuk menolong mereka yang dalam ketakutan, supaya kasih yang sempurna dapat melenyapkan ketakutan dalam hidup mereka. Dan kami doakan supaya Tuhan teruskan jadikan kami sebagai berkat, supaya dunia ini dapat melihat, dapat mengalami kasih agape Tuhan yang begitu besarnya telah dikaruniakan kepada kami semua. Serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan, Amin.
di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, kami ucap syukur pagi ini. Engkau telah berbicara dengan kami dengan firman-Mu yang hidup. Kami doakan biarlah supaya berkat-Mu akan sentiasa menyertai kami, Tuhan. Dan jadikanlah kami sebagai penyebar agape Engkau, Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, shalom dia. Jadi jemaat Tuhan yang kasih sekalian, kasih agape Tuhan menyertai-mu sampai selama-lamanya. Suami ini Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Semua berkatakan amin. Amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. Terima kasih kerana menyertai kebaktian kami pagi ini. Terima kasih, dan saya berharap saudara telah diberkati, didorongkan oleh firman Tuhan pagi ini. Dan saya berharap juga saudara akan terus menyertai kebaktian kami minggu depan, dan juga mungkin pada hari Kamis kami ada itu live group live, dan juga hari Sabtu itu Saturday morning breakfast, ya, di mana kita boleh mengkaji firman bersama-sama. Thank you for joining us, dan jangan lupa tonton dan share itu lagu music video doa kami, ya, supaya Malaysia, seluruh negara kita ini juga dapat diberkati, ya. Terima kasih. God bless you. Kita jumpa lagi. Bye.